Ini Pak Arteria yang mau nanya ini, bintang top kita. Silakan Pak Arteria. Terima kasih Pak Ketua yang baik hati. Pak Dr. Yunus Hussein yang amat kami hormati, Pak Dr. Yenti yang amat kami hormati. Saya tidak mau bahas mengenai kejadian kemarin. Ini kita bicaranya mengenai pencucian uang saja ini. Pencucian uang pasal 1 ayat 1 didefinisikan sebagai segala perbuatan yang termasuk atau yang memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan undang-undang ini. Definisinya nggak jelas ini, Bu Dokter. Kalau orang awam nggak jelas, Pak. Kasihan ini. Saya aja anggota DPR juga masih bingung bacanya, Pak. Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Definisi yang tidak menerangkan. Dan tidak mendefinisikan. Jadi, ada perbuatan-perbuatan yang termasuk juga mencuci uang, tapi tidak bisa dipidana. Kalau dari definisi pasal 1 ayat 1 itu, Pak dan Ibu narasumber. Sekarang saya mau tanya, perbuatan-perbuatan yang mencuci uang yang tidak bisa dipidana itu yang mana? Ini kan tafsir a contrario. Atas tafsir pasal 1 ayat 1, saya minta klarifikasi. Kemudian pasal 1 ayat 5, transaksi keuangan mencurigakan. Tapi pasal 1 ayat 1 sepakat ya, ada pencuci uang tapi tidak dipidana. Sepakat dulu nih kita ya. Bisa nggak begitu? Atau nggak sepakat? Yang kedua, pasal 1 ayat 5, transaksi keuangan yang mencurigakan, transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, dari karakteristik, dari kebiasaan pola transaksi. Ini saya diajarkan hukum perbankan sama Dr. Yunus Hussein, ini dosen saya, Pak. Nah, kalau untuk menilai ini, siapa yang menilai profil, karakter, kebiasaan pola transaksi? PPATK. Atas penilaian PPATK boleh tidak di-challenge minimal oleh pihak yang sedang terperiksa. Oh, boleh. Di pasal yang mana? Saya nggak melihat. Justru ada ketentuan yang namanya tipping off, anti-tipping off ya Pak Dr. Yunus ya. Waktu kita diperiksa ini bank nggak boleh ngasih tahu kita ini. Padahal kita nasabah terbaik sama banknya itu. Kita dikerjain banknya nggak boleh ngasih tahu. Nah, ini yang kita katakan kalau diberikan kewenangan yang seperti itu amat sangat membahayakan. Kita tidak bisa membersihkan diri. Tidak bisa melakukan upaya klarifikasi. Kenapa saya katakan begitu? Karena nanti endingnya adalah di 44, pasal 44L. Perdebatan itu berakhir pada saat menyerahkan hasil itu kepada penyidik. Ini yang seringkali kejadian dalam praktek. Negara ini menghilangkan kearifan lokal. Bagaimana musyawarah untuk mufakat, bagaimana nanti kok musyawarah bukan kita turunkan lagi atau kita naikkan lagi. Bagaimana kita ini tabayun. Tabayun itu diklarifikasi dulu.
klarifikasi, ini benar enggak transaksinya transaksi apa? Oh, kenapa nariknya sekian? Itu loh. Nah, ini kami juga mohon nanti diberikan penjelasan. Kemudian yang transaksi mencurigakan yang patut diduga untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan oleh undang-undang. Ini seperti apa? Nanti saya ingin tanyakan juga, jangan-jangan nanti misalnya untuk menghindari kewajiban perpajakan masuk ke sini ya, Pak Dokter ya? Nah, itu Pak, dijelaskan Pak. Karena takut pajaknya progresif, namanya nama orang. Itu loh. Ini masuk ini enggak? Ini Pak Dokter nanti kami dikayakan lagi dan publik dikayakan. Kemudian yang dilakukan atau batal dilakukan. Ini transaksi yang dilakukan atau transaksi yang batal dilakukan itu maksudnya seperti apa Pak? Dikasih gambaran. Kemudian transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor. Ini yang poin D. Ini dasarnya apa? Dasarnya apakah orang bisa melaporkan ke PPATK? Apakah orang melaporkan ke polisi? Polisi minta permohonan informasi? Atau apa? Karena ini semua nih nilainya komersial ini. Kalau Bu Dr. Yanti kan praktisi betul, dia tahu nih. Ini duit semua, ngelaporin bisa diduitin ya Bu ya. Ini juga begini. Yang pasal 2, Pak. Hasil tindak pidana E to Z itu, A sampai Z 25. Saya kasih contoh lah, misalnya tindak pidananya korupsi. Itu tindak pidana korupsi. Ini kalau memang di bawah kesadaran penuh atau patut diduga ini uang korup. Misalnya tadi Pak Dokter mengatakan 2M. 2M itu dicuci lah. Namanya nyuci itu dari 2M bisa jadi 6M. Bisa jadi kurang dari 2M. Yang dihitung pencucian uangnya berapa itu Pak Dokter? Ini kita harus ada bersepakat dulu nih. Ini bagian daripada kisruh kemarin, walaupun saya tidak mau bahas yang kemarin. Nah, kalau uang itu tidak hasil tindak pidana, itu kan bukan pencucian uang. Tapi bagaimana si objek terperiksa ini sudah menjadi korban dulu. Karena di undang-undang ini tidak ada ruang untuk klarifikasi. Kan jalan terus nih, kita nasabah, kita nggak tahu tiba-tiba ada operasi, jalan. Nah, ada nggak ruang atau celah? Itu. Saya tadi dikatakan tadi, itu kan masalah teori monisme. Kalau terbukti fakta, tidak diperlukan, dibuktikan mens reanya. Nah ini kami mohon juga nanti diberikan gambaran. Pertanyaan berikut, kalau harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, pasal 345 itu unsurnya tidak terpenuhi ya Pak dan Ibu ya. Itu tadi, bagaimana sesegera mungkin kita sudah tidak dilibatkan dengan urusan TPPU. Karena ini kan berproses terus, jalan nyampe ke penyidik. Padahal kita bisa katakan, ini bukan hasil tindak pidana. Tapi tidak ada kanal untuk kami mengatakan ini bukan hasil tindak pidana. Uang kami tidak ditanyakan kok. Kami tidak diperiksa. Yang urusannya kan antara PPATK dengan pelapor, dengan bank.
Itu loh. Ini kami mohon Pak Dokter kan praktisi, zamannya Pak Dokter ini tajam, tapi hening. Kan PPATK bekerjanya begitu Pak Dokter. Gitu loh. Kalau sekarang saya nggak tahu, saya nggak boleh ngomong lagi yang kayak gitu. Mengenai ketentuan pasal 23, Pak, ini mengenai transaksi tunai minimal 500 juta. Ini apa angka ini relevan apa tidak ini? Sekarang harga Innova aja di atas 500. Nah ini juga harus ada kesepakatan Pak. Ini nanti kami juga mohon ini jadi tugas DPR juga untuk mengatakan. Nah berikutnya mengenai LKTM khusus pasal 17. Ini mengenai profesional yang dikenakan kewajiban untuk melakukan kewajiban pelaporan. Ini kenapa ini aja ya? Atau apa yang harus ditambahkan lagi? Kalau dikatakan sama Pak Dokter, tadi mengatakan notaris PPATK taat. Betul ya? Gini Pak Dokter, ya dia pasti taat karena produknya itu berjejak Pak. Buat akte ada buktinya, buat ini ada buktinya. Lawyer belum tentu kerjanya ada jejaknya. Itu. Nah, saya sepakat itu lawyer juga katanya ini memang harus juga di ini ya, kita nanti menjadi bahan diskusi lah. Itu. Berikutnya mengenai hasil analisa, hasil pemeriksaan tidak sama dengan LTKM. Ya itu betul. Sepanjang pengetahuan dan pengalaman terbaik Pak Dokter, itu memang betul bahwa dalam membuat LHA, LHP itu, pihak yang menjadikan objek itu memang tidak ditanyakan, Pak. Atau memang bisa saja ditanyakan. Tidak boleh ya? Undang-undangnya yang tidak boleh memang ini. Oh, jadi memang tidak boleh itu ya. Oke. Itu loh. Jadi memang tidak boleh. Oke. Nah, berikut. Singkat ya, waktu kita. Saya bawanya udah banyak-banyak nih. Aduh. Wah, hilang pertanyaannya. Kemudian sedikit, Pak. Boleh nggak? Misalnya ada pelapor. Saya laporin Tobas. Tobas melakukan tipu gelap 372 378. Saya ke polisi, Pak. Saya ke polisi. Saya bilang Pak polisi, jangan 372 378, TPPU-nya mainkan. Pak polisinya main nih. Sat. Ini. Kemudian minta permohonan informasi, Pak. Polisi minta permohonan informasi. Tas. Gitu. Hah? Ke PPATK. Ke PPATK. Pertanyaan saya, Pak. Produknya itu apa, Pak? Apakah informasi? Apakah rekomendasi? Apakah LHA? Apakah LHP? Ini nanti tolong dijawab. Nah, tiba-tiba, ini saya kaget juga Pak. Tiba-tiba kok produknya LHA Pak. Misalnya gitu ya Pak. Nah, boleh tidak LHA-nya nih, misalnya juga ini, berdasarkan hasil koordinasi dengan penyidik, diperoleh informasi, berdasarkan hasil koordinasi dengan penyidik. Oh, saya kan koordinasi sama penyidik ya. Saya nggak ngerti nih, emang benar atau enggak. Diperoleh bahwa terdapat adanya dugaan Tobas melakukan atau dugaan ini misalnya setoran tunai lah
yang dilakukan oleh Tobas ke dalam rekeningnya. Itu loh. Yang diduga bersumber dari hasil tindak pidana. Ini LH, kalau LHP kan lain lagi Pak ya. Ini LH nih. Boleh nggak bunyinya begitu? Kan yang Prof katakan tadi, ya Pak Dr. Yunus katakan tadi, kita ini sebagai gelandang Pak, memberikan asis ya, bukan mencetak gol. Iya. Kalau main bola, saya ikutin irama main bola juga ini. Nah kemudian, boleh nggak kesimpulannya juga nih sama, berdasarkan hasil penelusuran transaksinya Tobas, ditemukan cukup banyak transaksi, patut diduga transaksi setoran-setoran itu merupakan hasil tindak pidana yang 372, 378. Ini kan kesimpulannya penyidik, Pak. Nah, ini pertanyaannya seperti itu. Yang mohon untuk diberikan pencerahan kepada kami, Pak Dr. Yunus, Ibu Dr. Yenti. Terima kasih. Baik, Pak Yunus atau Bu Yenti yang menjawab, silakan. Saya Valeria Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.